إلى ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم بن إمام داعي إلى الله العلامة الحبيب محمد بن شرب بن صالح حداد في تعريفه سبحة الثمينة رضي الله تعالى ونفعنا بها بعلوم في دارنا آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. أركان الإيمان وهكا للإيمان أركانا تعد بستة تؤمن بالله الصمد وبملائكته وكتبه ورسله كما أتى الحديث به واليوم الآخر المهول والقدر من ربنا ما كان من خير وشر إلى آخر. الله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat, waktu, detik, nafas kita. Apapun selama ini, saat ini akan datang yang telah kita nikmati, miliki semua karunia Allah, anugerah Allah, nikmat Allah. Di saat ini, tatkala kita bersimpu di hadapan Allah, memenuhi seruan semata, seruan Allah dan Nabi-Nya Muhammad, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Ia sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi umat untuk menjadi hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat. Keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya, kita berharap semua kita dimantapkan langkah kita oleh Allah dalam mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad, dan mudah-mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Ya akhir. Sudah dijelaskan mengenai masalah arkanuddin, rukun agama. Artinya agama itu adalah sesuatu yang dibawa oleh Nabi, Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang datangnya dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka sampaikan kepada umat. Itu agama yang di dalamnya ada syariat, ada perintah, ada larangan. Itu adalah agama. Dan agama itu memiliki rukun, memiliki pondasi yang kuat. Rukunnya ada 3: rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ketika 3 rukun ini kuat, maka agama seorang di antara kita akan kuat. Kalau seandainya ada salah satu di antara rukun 3 ini lemah, maka agama kita pun lemah. Dan sudah kita jelaskan mengenai masalah rukun Islam ada 5. Yang pertama kali 2 kalimat syahadat, yang di dalamnya ikrar bagi setiap kita untuk kita menjadi hamba Allah semata. Hamba Allah semata yang siap untuk mengabdikan lahir batin kita, ucapan perbuatan kita semata dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lakukan semua itu dalam mengikuti arahan Nabi Agung Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang ada dalam agama ini, dalam Islam, dalam agama ini, dan semua yang ada di lahir, di batin kita, dan semua yang ada di alam dunia kelak sampai akhirat, semuanya ada dalam 2 kalimat syahadat. Maka ia menjadi rukun yang pertama dalam rukun Islam. Yang kedua salat, yang 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai salat yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad, dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad. Karena dalam setiap perintah yang Allah berikan kepada kita, dalam kita melaksanakannya harus sesuai dengan arahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad lah yang mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa perintah Allah dan bagaimana menjalaninya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tinggali. Karena untuk dijadikan amal kita diterima oleh Allah membutuhkan 2 syarat. Imam Fudail bin Iyad beliau mengatakan untuk dijadikan amal kita, apapun amal kita diterima oleh Allah, membutuhkan 2 syarat. Syarat pertama, kita harus amalkan dengan benar. Arti amalkan dengan benar sesuai arahan Nabi Muhammad. Salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai salat yang diarahkan Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Salat yang ada takbirnya, diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu salat yang diperintahkan oleh Allah terhadap kita, yang diajarkan kita langsung oleh Nabi besar Muhammad. Tidak cukup hanya sekedar ingat, duduk kita ingat, itu bukan namanya salat. Kalau orang melakukan salat seperti itu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat pertama untuk amal diterima oleh Allah harus benar.
Arti benar harus sesuai arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua harus ikhlas. Harus kita lakukan amal itu betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap apa yang dijanjikan oleh Allah dari kebaikan kelak di akhirat. Arti tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua amal ini, kalau dua syarat ini kita lakukan, insyaallah amal yang kita lakukan itu tersebut insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau salah satu di antara dua syarat ini tidak kita penuhi, amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti amal kita tidak diterima oleh Allah kita tidak beramal, salah. Kita harus beramal dan harus banyak-banyaknya beramal. Semakin banyak amal kita semakin baik, karena semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam amal itu. Jangan takut dalam beramal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali amal yang kita kira tidak diterima oleh Allah semua itu karena kita tidak memenuhi syaratnya, nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua amal yang kita lakukan dijadikan oleh Allah kebaikan. Wallahu a'lam. Dan Rasulullah cerita dalam sabdanya hal seperti itu. Setelahnya yang ketiga menunaikan zakat. Salat dijadikan tiang agama di antara rukun Islam yang ada karena ia penentu kebaikan selainnya dari rukun Islam yang ada. Zakat kita akan baik sesuai dengan perintah Allah. Kalau salat kita baik, begitu juga puasa kita akan baik sesuai perintah Allah kalau kita baik dalam salat. Begitu juga zakat namanya haji umrah kita akan baik kita laksanakan kerjakan kalau kita baik salatnya, karena Allah menyatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan selalu mencegah orang yang melakukannya dari semua perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar itulah penghambat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu taala, dan salat akan mencegah kita darinya. Ucapan, perbuatan, lahir, batin yang dilakukan oleh mata dan lain sebagainya. Makanya ia dijadikan oleh Allah tiang agama. Kenapa? Karena ketika baik salat seseorang maka semua baik, zakatnya baik, puasanya baik, hajinya baik, dan yang lainnya juga baik. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, nanti kelak di hari kiamat pertama kali yang akan dihisab oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah masalah salat. Rasulullah mengatakan idza wujidat stammah gubilat salat gubilat wasairu amali wa idza wujidat naqisa duddat wasairu amali. Apabila didapatkan salat kita sempurna, kata Rasulullah, maka salat yang diterima oleh Allah dan seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila didapatkan salatnya tidak sempurna, ditolak salatnya dan seluruh amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk melihat apakah ada salat-salat sunat yang dilakukan olehnya, yang salat-salat sunat tersebut menutupi kekurangan salat wajibnya. Kalau ada, maka dijadikan salat-salat itu untuk menutupi kekurangan dari salat wajibnya. Kalau salat-salat sunatnya banyak sehingga bisa menutupi kekurangan yang ada dalam salat wajibnya, maka salatnya diterima dan semua amalnya akan diterima. Kalau tidak, ya ditolak salatnya, semua amal ditolak. Yang kedua, ita'uz zakah, menunaikan zakat. Di antara hikmahnya menunaikan zakat itu agar hati kita yang sudah menjadi darah daging dan menjadi karakter tabiat manusia itu cinta kepada harta, yang Allah hiasi jadikan kita cinta dengannya, maka dengan mengeluarkan zakat dan perintah untuk kita berinfak sedekah itu, secara tidak langsung kita sadar dan tidak sadar Allah menginginkan untuk mengkikis dari hati kita kecintaan kepada harta itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dan seterusnya. Memang sudah dihiasi oleh Allah cinta, maka kecintaan itulah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita habiskan dalam hati kita kecintaan kepada dunia itu. Maka diperintahkan untuk zakat, dan Allah jadikan perhiasan kita cinta kepada harta luar biasa. Maka diantaranya kita buang, agar ketika kita buang cinta kepada dunia,
maka akan masuk ke dalam hati kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin bersatu cinta dengan dunia dan cinta dengan Allah dalam hati seseorang hamba. Kalau banyak cinta dengan dunia, maka sedikit cinta dengan Allah. Kalau hatinya cinta dengan dunia semuanya, berarti tidak tersisa cintanya dengan Allah. Begitu juga seorang ketika banyak cintanya kepada Allah, sudah kurang cintanya dengan dunia. Semakin banyak cintanya dengan Allah, semakin banyak itu juga cinta dengan dunia berkurang. Kalau sudah hati itu diliputi cinta dengan Allah, maka tidak ada lagi cinta dengan dunia. Tidak ada lagi cinta dengan dunia. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mahal, yang agung. Kenapa dinamakan dunia? Dani, apa itu dani? Rendah, murah, tidak bernilai. Itu dunia. Buktinya rendah nilainya dunia itu. Tidak ada orang mati diselipkan surat tanah. Adakah orang mati diselipkan surat tanah? Adakah orang mati diselipkan cincin emas yang dia punya? Selipkan, bawa sampai mati, dibungkus cincin emasnya dengan kain kafannya. Tidak ada. Kenapa? Karena rendahnya dunia. Kenapa? Sudah tidak berlaku lagi. Karena mahalnya amal, maka amal itulah yang akan mengiringi hidupnya. Walaupun kosong dia dari dunia, tapi amal itu yang akan mengiringi kehidupan yang abadi nanti di alam barzahnya. Salatnya akan membuat kuburnya menjadi terang, zakatnya dan lain sebagainya. Maka dikeluarkan sedikit demi sedikit cinta kepada dunia dengan zakat, puasa, untuk kita memperbaiki, memanage mata kita, tangan kita, hati kita. Karena ketika berpuasa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang sedang berpuasa, jangan berbuat jahil di hari itu. Andaikan ada seorang berbuat jahil, jangan kau ladeni. Kalau dia mencacimu, jangan balas dengan cacian. Kalau ia memakimu, jangan balas dengan makian. Kalau ia ngajak berantem, jangan katakan kepadanya, ini shaim, aku sedang berpuasa, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga haji, puasa wajib bagi yang mampu, begitu juga zakat wajib bagi yang mampu memiliki harta tertentu. Tidak semua harta yang dimiliki olehnya wajib untuk disakatinya. Begitu juga puasa bagi yang mampu, tidak mampu untuk melakukan puasa, ya melakukan apa yang dimampu. Begitu juga haji. Lil mustati' nahwahu sabila, bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak harus dipaksakan. Tidak harus dipaksakan sehingga kita namanya berangkat. Alhamdulillah ada amal-amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karena sayangnya Allah, adilnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu kebanyakan kita manusia tidak mampu. Kebanyakan kita manusia tidak mampu. Ada fakir, ada tidak mampunya, ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang gharim, ada yang punya hutang, macam-macam. Tidak mampu. Allah pun menjadikan ada amalia yang kita lakukan yang pahalanya Allah Subhanahu wa taala berikan seperti orang yang haji. Ada riwayat barang siapa memang sengaja sholat dari rumah keluar untuk ke masjid dengan tujuan ia di samping melaksanakan sholat berjamaah, mengajarkan ilmu yang baik atau mempelajarinya, Allah akan berikan pahalanya seperti orang yang haji. Ada riwayat bahkan ketika seorang itu dari rumah ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah atau dimanapun untuk melaksanakan sholat berjamaah, dengan sebab sholat berjamaah itu yang dilakukan olehnya, Allah berikan baginya pahala haji. Ada riwayat barang siapa pun dari rumah sengaja untuk ke masjid sholat sunat, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang umrah. Ada riwayat dari Nabi Muhammad, tak bisa umrah, Masya Allah, datang ke masjid sholat sunat di masjid, Allah berikan pahala seperti seorang yang umrah. Tak mampu untuk melakukan haji, datang ke masjid sholat berjamaah bersama-sama, Allah berikan pahala haji. Dan banyak namanya pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala haji dan umrah bagi setiap kita, terutama bagi kita yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadat haji dan umrah. Dan setiap kali kita hadir ke majelis ta'lim ilmu yang baik, maka setiap kali itu juga kita akan mendapatkan pahala haji.
dari Allah Subhanahu wa taala. Arkanul iman, sekarang insyaallah kita masuk dalam rukun iman, dan insyaallah dalam rukun iman ini kita akan sedikit membahas mengenai masalah hal yang berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah, ada sifat jaiz bagi Allah. Ada sifat wajib bagi Nabi Rasul, ada sifat namanya mustahil bagi mereka, ada sifat jaiz bagi mereka. Ini harus kita paham, terutama tentang Allah dan Rasulnya. Tentang Allah dan Rasulnya. Ini harus kita paham, dan agar supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita kenal siapa yang kita sembah, apa yang kita sembah. Jangan sampai kita menyembah Allah, kita menyekutukan Allah dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang menyekutukan atasnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan hal itu. Dan juga kita harus tahu syirik yang bagaimana, yang ketika seseorang hamba mati dia akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan syirik yang mana ketika ia mati ia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dititip ke neraka Allah dan ada waktunya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama mengatakan syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik amalian, ada syirik i'tiqadiyan. Ada syirik secara amal, ada syirik secara keyakinan. Syirik secara keyakinan. Syirik secara keyakinan seperti seorang yang menyembah berhala, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya di masa Rasulullah, mereka menyembah berhala. Itu namanya syirik keyakinan. Ada yang menyembah matahari, itu syirik keyakinan. Itu kalau seseorang bawa dosa itu ketika ia mati, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kekal di dalam neraka selamanya. Syirik. Tapi kalau syirik amalian namanya riya atau syirkul asghar, syirik yang kecil, atau namanya lagi syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Itu namanya riya atau syirik yang tersembunyi atau syirik kecil, syirik secara amalian. Ia tidak menyembah selain Allah, ia menyembah Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid untuk melaksanakan salat sebagai penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia salat di masjid tujuannya untuk dianggap seorang soleh, untuk dipuji, untuk dikenal, untuk disanjung, untuk dihormati, untuk dimuliakan, untuk mendapat tempat di hati manusia yang ada di sekitarnya dan lain sebagainya. Itu namanya syirik al-khafi, syirik yang tersembunyi, tapi syirik amalian, secara amal, secara keyakinan dia tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tidak menyembah Allah, dia datang ke masjid salat. Kalau orang menyembah selain Allah tidak mungkin salat. Itu namanya syirik al-khafi atau syirkul asghar, atau namanya ar-riya. Apa itu riya? Seseorang melakukan amal-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya bukan mengharapkan pahala balasan dari Allah, tujuannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik al-khafi atau syirkul asghar atau syirik amalian, secara amal. Secara amal. Insyaallah rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala as-samad, tempat kembali segala makhluk untuk mendapatkan kebutuhannya, karena siapapun makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti ia membutuhkan. Tidak ada makhluk yang tidak membutuhkan. Nabi, Rasul, malaikat, jin, manusia, apapun makhluknya, langit, bumi, arsy, kursi, namanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia membutuhkan. Selagi ia makhluk pasti ia membutuhkan. Selagi ia makhluk pasti ia membutuhkan. Yang tidak membutuhkan hanya Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta Allah. Allah tidak membutuhkan. Kenapa? Karena sifat membutuhkan itu sifat yang lemah. Allah tidak lemah, Allah Maha Kuat. Allah Maha mampu berdiri dengan sendirinya. Allah tidak membutuhkan selainnya. Yang membutuhkan selainnya itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
karena mereka lemah. Makanya billahis samad, yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah as-samad sesuai firman Allah, qul huwallahu ahad Allahus samad. Samad itu tempat kembali seluruh makhluknya untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya, as-samad. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkannya. Allah ciptakan manusia, Allah tidak membutuhkan manusia. Manusia menyembah Allah, manusia tidak mau menyembah Allah, bukan kembali kepada Allah. Tidak membuat, kalau manusia semua menyembah Allah tidak membuat Allah lebih mulia. Kalau manusia semua tidak ada yang menyembah Allah, tidak membuat kemuliaan Allah berkurang. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaihi. Allah mengatakan yang beramal soleh untuk dirinya, yang tidak terhadap dirinya sekali. Untuk yang beramal atau tidak, tapi untuk Allah tidak sama sekali. Tidak sama sekali, tidak berubah apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bertambah, tidak berkurang. Allah tidak membutuhkan para nabi rasul untuk memberikan hidayat. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan memberikan hidayat kepada siapa yang kau kehendaki, tapi akulah Allah yang akan memberikan hidayat kepada siapa yang aku kehendaki. Allah mengatakan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu untuk terjadi, tinggal ngomong kun, kun, sudah jadi. Antara kaf dan nun itu sudah jadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu a, tidak perlu b, tidak perlu c, tidak perlu. Allah juga tidak membutuhkan malaikatnya. Allah tidak membutuhkan arsy, Allah tidak membutuhkan kursinya, dan Allah tidak membutuhkan selainnya. Gaim binafsih, Allah zat yang maha berdiri dengan sendirinya, kaya. Innallaha huwal ghaniyul hamid, kata Allah. Ialah Allah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Tidak artinya tidak membutuhkan selainnya. Malaikatnya dan malaikatnya dan kitab-kitabnya, kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Rasul dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, wa rusulih, dan para rasulnya. Kama atal hadis, sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, hadis yang sahih, yang ma'ruf, riwayat Imam Muslim dan lainnya. Wal yaumil akhir dan mahul yang kelima, dan beriman dengan hari akhir. Dinamakan hari akhir karena hari itulah akhir hari dunia. Setelah itu tidak ada hari dunia, habis. Namanya hari akhir atau hari kiamat. Al-mahul, yang menakutkan. Karena pada hari itu, kala itu, seorang yang sedang berjualan, dagang, ada pembeli, dia buka, bentangkan kainnya, belum terjadi transaksi, terjadi kiamat. Belum selesai transaksi. Ada seorang sedang memerah namanya susu sapinya, sedang memerah, itu terjadi hari kiamat dan dia belum menyelesaikannya. Begitu juga yang lainnya. Dan amat sangat menakutkan. Bumi hancur, langit terbelah dan lain sebagainya. Dan Allah cerita itu dalam Al-Quran. Wal gadar min rabbina makana min khair wa syar, dan takdir. Apa yang terjadi di muka bumi ini, di alam nyata, alam tidak nyata, apapun ia, besar atau kecil, apapun ia yang terjadi, bahkan daun pohon yang gugur, kapan gugurnya, di mana letak gugurnya, itu min rabbina, dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Makana min khairin wa syarr, apapun ia, yang baik begitu juga yang tidak baik, yang buruk semua Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya, yang menentukannya, yang menetapkannya, yang menginginkannya, yang menghendakinya. Dan tidak terjadi di alam semesta ini, alam nyata, alam tidak nyata, yang tidak diinginkan oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi atas kehendak Allah, atas qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau kita lihat pisau itu memotong karena Allah menghendaki ia untuk memotong. Kalau bisa lihat memotong karena Allah menghendakinya, menginginkannya untuk dia memotong. Kalau tidak akan mampu pisau itu setajam apapun dia untuk memotong. Kalau Allah tidak menginginkannya untuk dia mampu memotong. Sebanyak apapun makanan yang kita makan, kalau Allah tidak menghendaki untuk kita kenyang, walaupun sebanyak apapun yang kita makan, kita tidak akan pernah kenyang.
Sebanyak apapun yang kita minum, kalau Allah tidak menghendaki untuk kita menghilang dahaga kita, maka selaut itu, air selaut itu kalau kita minum tidak akan pernah menghilangkan dahaga. Yang menghilangkan dahaga Allah, yang mengenyangkan Allah, yang membuat pisau itu memotong Allah, yang membuat seorang itu hidup Allah, membuat seorang itu mati Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan dan dialah Allah yang mematikan. Yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan dan dialah Allah yang mematikan. Tidak ada selain Allah yang menghidupkan dan tidak ada selain Allah yang mematikan. Yang menghidupkan dan mematikan di alam semesta ini semua hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, khair. Ini mungkin secara singkat. Nanti insyaallah kita akan bahas ini rukun iman, agak sedikit namanya mendetail ya. Dan mungkin juga sudah disebutkan bahwasanya mengenai makna arti Islam dan iman. Wallahu alam. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Kita belajar biar kita bisa membedakan, memilah yang benar, yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib memberi kesempatan tanya jawab. Segala sesuatu di dunia ini tidak luput dari perbuatan Allah, maupun yang kadang kita diberinya maksiat, kadang diberinya taat, gitu. Bagaimana kita menyikapi seandainya kita diberi maksiat itu? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bermaksiat, kita sikapi bagaimana sesuai perintah Allah bagi yang bermaksiat. Allah perintahkan bagi yang bermaksiat untuk bertobat. Kembali Rasulullah mengatakan menyesal itu adalah taubat. Dan Rasulullah mengarahkan kita untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menjadi contoh bagi kita dalam memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Kadang-kadang Rasulullah itu dalam satu majlis seperti ini duduk-duduk, dihitung sahabat kadang-kadang sampai 100 kali beliau namanya beristighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat. Kadang-kadang seperti itu. Dan ketika kita melakukan perbuatan taat, kita yakin bahwasanya saya melakukan ketaatan ini atas keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang saya miliki dari Allah. Jadi ketika kita melakukan taat, maka kita jangan sombong. Jangan sombong, karena bukan kita yang melakukannya, bukan kita yang menciptakan kekuatan kita untuk melakukan taat. Kekuatan yang kita miliki untuk melakukan taat, Allah yang berikan, Allah yang anugerahkan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taufik. Apa itu taufik? Allah ciptakan kemampuan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya taufik. Kebalikannya khudlan. Apa itu khudlan? Allah ciptakan kemampuan untuk kita bermaksiat. Kemampuan kita untuk bermaksiat itu Allah yang ciptakan, bukan kita yang ciptakan. Kalau kita mengatakan kita yang menciptakannya, berarti terjadi di alam kekuasaan Allah ini sesuatu yang di luar kehendak Allah. Berarti Allah itu tidak maha segalanya. Kenapa? Luput Allah Subhanahu wa taala, lengah Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kehendak Allah Subhanahu taala. Berarti Allah lemah. Bahasanya itu Allah lemah. Kalau ada orang yang meyakini ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang melakukannya, kita yang memiliki, yang menciptakan namanya kemampuan itu, berarti secara tidak langsung kalau dicermati lebih jauh, kita meyakini Allah itu lemah. Padahal Allah itu maha kuat. Tidak ada terjadi di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah.
Jadi kalau kita taat jangan sombong, kalau kita maksiat jangan putus asa. Karena Allah panggil semua. Allah panggil yang taat, Allah panggil yang tidak taat, yang bermaksiat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka, senang kepada mereka-mereka yang selalu bertaubat. Setiap melakukan salah bertobat, setiap melakukan salah bertobat, setiap melakukan salah bertobat. Allah itu senang. Dan tanda cinta Allah kepada kita, kita lihat kalau kita bersalah kita bertobat, bersalah bertobat, bersalah bertobat, itu tanda Allah cinta. Sebagaimana firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Sehingga harapan kita semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada amal kita dan lainnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ia menyembah Allah bukan karena kepengen surganya atau takut kepada nerakanya, karena harapannya Allah. Yang disembahnya Allah, dia tidak sembah surga, dia tidak sembah neraka, dia tidak sembah selain Allah. Yang disembahnya hanya Allah. Jadi harapannya bukan kepada surga, bukan neraka, Allah. Ya, tapi adabnya yang baik dari Allah, yang tidak baik dari saya, itu adab, sekedar adab. Karena kita ya walaupun hakikatnya yang baik yang buruk datang dari Allah, tapi adabnya kita namanya menyandarkan, menyatakan yang baik dari Allah, yang buruk dari saya. Karena Allah tidak perintahkan kita untuk melakukan keburukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala larang kita dan Allah ancam untuk kita melakukan keburukan, kemaksiatan, dosa, salah. Dan ketika kita berbuat, emang kita yang berbuat, Bang. Ketika kita berbuat, tidak ada paksaan. Tidak ada Allah menghendaki untuk engkau bermaksiat, maksiatlah, tidak ada. Ketika kita berbuat, pilihan kita. Karena pilihan kita itu Allah berikan pahala atas semata fadlullah, semata karunia Allah, Allah berikan kita pahala, bukan karena kita layak untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk melakukannya dari Allah, bukan dari Anda. Allah yang memberikan kemampuan, kekuatan itu, bukan Anda. Karena Anda tidak menciptakan diri Anda, apalagi perbuatan Anda. Dan Allah menegaskan dalam firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ialah Allah yang telah menciptakan Anda dan menciptakan apa yang Anda perbuat. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu dalam firman-Nya. Dan ketika Allah hukum kita, ketika kita berbuat maksiat, atas keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kebaikan, kita dapat pahala semata namanya kasih sayang Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sudah layaknya bagi orang berbuat maksiat untuk diadili. Dan kita tidak bisa namanya menjadikan dalih kita untuk namanya berbuat maksiat, salah itu karena takdir dari Allah. Tidak bisa. Kenapa? Ketika kita berbuat tidak ada yang maksa. Ketika kita berbuat, pilihan kita sendiri, Pak. Padahal sudah Allah ingatkan, jangan dekati, wala taqrabuz zina. Hamba, jangan kau dekati zina. Ternyata berzina. Bukan hanya mendekat, berzina. Allah kan larang kita untuk mendekat, bukan berzina. Apalagi berzina, dekat tidak boleh lah. Apalagi berzina, tiba-tiba dia berzina. Padahal Allah larang, la taqrabuz zina. Kalau begitu sudah layak untuk diadili ini. Tidak bisa kita mengatakan takdir dari Allah. Dari mana Anda itu takdir? Bacakah di Lauhil Mahfuz? Atau malaikat kanan kiri ngasih tahu ini hari ini kau berbuat ini? Tidak ada. Tidak ada paksaan. Pilihan kita. Padahal Allah sudah melarang. Padahal Allah sudah melarang. Barangkali hati dalam kita mengatakan jangan, tapi masih salah kita. Sudah layak, pas untuk diadili, pantas untuk kita diadili.
kalau kita masuk dalam masalah itu, kita masuk dalam lautan yang kita sendiri tidak tahu itu. Semakin kita masuk, semakin kita bingung. Kenapa? Karena urusan Allah. Karena Allah tidak perintahkan kita untuk mengatur urusan Allah atau mengurusi urusan Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengurusi Anda. Urusan Anda lakukan perintah, jauhi larangan. Urusan kita. Urusan kita ataupun urusan Allah, Allah tidak perintahkan kita untuk mengurusi urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sayang sama kita. Sama kita, dan Allah tidak mau bikin kita repot. Apa kita mengurusi sesuatu yang kita tidak tahu, yang kita tidak paham, yang jangkauan akal kita, kemampuan kita tidak sampai ke situ. Makanya kalau berbuat baik jangan merasa kita yang berbuat, nanti timbul ujub, merasa besar, merasa hebat, merasa mulia, merasa nanti timbul sombong. Nanti dari sombong timbul riya, timbul hasud, macam-macam sifat-sifat yang tidak baik yang akan timbul dari perbuatan itu, dari ujub. Makanya Nabi Syuaib mengatakan, wa ma taufiqi illa billah, tidaklah kemampuanku untuk melakukan kebaikan, perintah, menjauhi larangan, kecuali datangnya dari Allah. Sehingga aku mampu melakukan kebaikan, meninggalkan, menjauhi larangan. Kalau tidak bisa, tidak mampu. Mungkin masih ada dikit waktu, kalau ada yang mau tanyakan, fadhal. Minuman sakti. Insyaallah. Insyaallah. Kalau antum punya hajat dengan Allah saat ini, minta hajat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada malaikat yang ikut hadir bersama kita, yang dikhususkan oleh Allah untuk hadir ke tempat ini. Dia cari. Bukan malaikat yang bertugas malam, lain lagi. Bertugas malam pun mereka ikut hadir di tempat ini. Ada malaikat khusus yang Allah siapkan tujuannya, gawiannya, setiap saatnya, siang malamnya, untuk cari majelis-majelis seperti ini. Kalau mereka dapat, mereka duduk, ikut mendengar, menyimak, mengaminkan apa yang ada dalam majelis ini. Dan ketika kita bubar, mereka bubar. Ketika bubar, mereka menghadap Allah. Ditanya oleh Allah, dari mana? Masjid Al-Abrar. Di mana Masjid Al-Abrar? Handil 6. Handil 6 kah ini? Handil berapa ini? Handil 3. Handil 3. Apa yang anda semua lakukan? Padahal Allah Maha tahu. Duduk di majelis, ya Rabb. Apa yang dilakukan oleh orang itu di majelis? Kabirunak, kudusunak, majnunak, yahmadunak. Disebutkan, diceritakan oleh malaikat yang kita lakukan. Apa yang mereka minta? Minta surgamu ya Rabb. Minta surga. Apakah mereka pernah melihat surga? Belum pernah ya Rabb. Padahal Allah Maha tahu. Padahal Allah Maha tanya. Allah mengatakan, bagaimana andaikan mereka melihat surgaku? Kalau mereka melihat surga engkau ya Rabb, mereka tambah giat majelis, setiap hari majelis saja gawiannya mungkin akan melihat surga. Apa yang mereka takuti? Takut dari nerakamu ya Rabb. Apakah mereka pernah melihat nerakaku? Belum ya Rabb. Andaikan mereka melihat neraka kayak apa? Tambah takutan ya Rabb. Allah mengatakan, aku akan berikan apa yang mereka inginkan, aku akan lindungi dari apa yang mereka inginkan. Kata Nabi Muhammad, tidak perlu bang kita dibuka tabir. Rasulullah sudah cerita, pasti benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Walaupun kita tidak melihat malaikat bersama kita saat ini, tapi kita yakin mereka ada saat ini bersama kita.
mumpung Allah mengatakan apa yang mereka inginkan, ya ketika di majelis seperti ini kita minta sama Allah. Tempat ini bagian juga tempat ijabah. Minta sama Allah, minta apa aja sama Allah Subhanahu. Jangan minta yang mustahil aja. Mau minta jadi Allah ya minta apa aja dari kebaikan dunia akhirat untuk kita, keluarga kita. Dan kalau hadir majelis seperti ini jangan hanya kita yang hadir, niatkan istri kita hadir, anak kita hadir, orang tua kita yang bahadi yang sudah meninggal hadir, yang masih hidup hadir. Mungkin kita punya anak di sana dihadirkan juga mereka biar dapat bagiannya, jangan hanya kita yang dapat bagian, mereka pun dapat. Allah kasih bagiannya, Allah kirim semua dapat bagiannya. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu Allah akan nilai apa yang diniatkan bagi mereka yang melakukannya. Dan sesungguhnya hanyalah bagi mereka yang beramal itu Allah akan berikan kepada mereka kebaikan pahala sesuai niat, bukan sesuai amal. Yang beramal kita sekongan, tapi niat kita orang tua, anak, istri, saudara, kerabat, sanak famili, sama kaum muslimin. Boleh tak? Ya boleh aja. Siapa ngomong tak boleh? Karena Rasulullah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya Allah akan berikan bagi setiap kita sesuai apa yang ia niatkan, bukan sesuai amalnya. Apa yang saya niat di Arab untuk kebaikan majelis ini, untuk orang tuaku, untuk semuanya, sehingga mereka semua dapatkan kebaikan dari amal yang kita lakukan. Tinggal kita pinter-pinter dalam beramal kebaikan, sehingga kita mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai niat kita. Alhamdulillah, kasihnya Allah kepada kita itu bagian daripada kasihnya Allah kepada kita, karena Allah sudah berjanji wa kana bil mu'minina rahima. Sungguh ya Allah dengan hamba-hamba yang beriman rahiman, amat belas kasih dan sayang. Alhamdulillah, Allah berikan sehat afiat fi afiat wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah.